Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam stasiun atau makam atau tingkatan, halte atau pintu tangga-tangga ilmu tasawuf, pertama, seorang sufi harus melewati anak tangga atau tingkatan atau makam tobat. Apa itu tobat? Tobat kalau dilihat secara sekilas artinya kembali, tabat, ya tubuh, taubat. Apanya yang kembali? Dalam pandangan ilmu filsafat sufistik bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan sempurna dan suci. Mulai dari bayi sampai dengan usia pra akil balik, manusia suci, suci lahir, suci batin. Mereka dibebaskan dari hukuman, dari sanksi, karena dianggap belum berfungsi akal, makanya disebut dengan akil balik. Tetapi ketika memasuki akil balik sampai seterusnya, manusia mulai menodai dirinya. Manusia mulai mengotori dirinya. Manusia sudah mulai berbuat salah dan berbuat dosa. Dan setelah itu manusia mengalami kematian. Kematian itu adalah perjalanan suci. Itu secara substansial. Tetapi ingat, jangan sampai kita masuki pintu perjalanan suci itu dianggap suci, padahal kita ternodai antara usia pasca akil balik sampai akhir-akhir atau menjelang kematian. Pemirsa sekalian, karena itu manusia yang pernah berdosa, manusia yang pernah bersalah, dan memang semua manusia pasti berdosa. Hanya satu manusia agung yang tidak pernah dosa, namanya maksum, dimaksum, terpelihara dari dosa. Siapa? Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu manusia diperintahkan untuk bertobat. Tobat artinya mengembalikan posisi manusia yang suci kemudian ternodai. Dan bagaimana noda-noda ini harus dibersihkan, disucikan, dia kembali kepada suci. Ada beberapa hal manusia itu menoda dirinya dari berbagai aspek. Minimal satu, manusia dosa karena pikirannya. Makanya dia perintahkan untuk famsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala. Dosa melalui mulut, dosa melalui hidung, dosa melalui wajah, mata. Di situ diperintahkan, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Semua orang telah berwudu secara lahiriah, tetapi menurut ajaran tasawuf harus berwudu secara batin.
batin, berwudu secara batin. Bagaimana? Setiap berwudu boleh kita tetap ikuti ajaran Rasulullah SAW 3 kali, tapi pada saat itu kita sadar bahwa ya Allah, ampuni mulutku, ampuni hidungku, ampuni mataku, semua yang ada ini yang telah melakukan pelanggaran. Dosa melalui tangan, dosa melalui kaki, dosa melalui telinga. Kalau begitu, bagaimana cara? Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan pertobatan. Mungkin secara lisan kita bisa melakukan beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tetapi minimal tobat itu secara umum ada 2. Pertama ada tobat melalui perbuatan, dan yang kedua adalah tobat melalui hati. Tobat perbuatan itu misalnya kita pernah mengambil sesuatu. Banyak orang yang korupsi, kembalikan sebelum mati. Kalau malu mengembalikan kepada halayak ramai, kembalikan ke masjid. Jangan sampai sudah meninggal, dituntut, diminta untuk dikembalikan. Kita tidak bisa kembali. Pemirsa sekalian, kalau kita pernah melakukan sesuatu membuat orang sakit hati, segera kembali meminta maaf. Atau ada hal-hal yang pernah kita lakukan dulu, pernah menjadi misalnya pezina, minimal zina mata, pembunuh, minimal membunuh binatang, pemabuk, yang minimal mabuk cinta, ya. Pencuri, yang minimal curi hati. Itu harus beristighfar, harus dikembalikan semua. Yang kedua ada tobat secara lisan. Tobat secara lisan itulah astagfirullah, 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 astagfirullah. Tobat secara qalb, bukan lagi astagfirullah, Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu pemirsa sekalian, minimal ada 3 tingkatan cara bertobat. 1, yang pertama kita tobat meninggalkan sesuatu yang haram, makan daging-daging yang haram, mengambil sesuatu yang haram, dan seterusnya. Itu tobat orang awam. Kita semua sudah bertobat. Tobat yang kedua mungkin agak langka, tobat khawas, tobat orang khusus. Bukan saja yang haram dia tinggalkan, tetapi yang subhat. Di situ ada campur yang halal dan yang haram. Yang tobat yang tertinggi adalah tobat khasul khawas. Siapa itu? Tobat orang yang khusus di atasnya khusus. Bukan saja dia tinggalkan yang haram, bukan saja dia tinggalkan subhat, tetapi yang dia tinggalkan juga halal tapi berlebihan. Contoh, saya banyak jas, tinggalkan, kasih orang lain. Banyak sarung, kasih orang lain. Kenapa? Karena itu berlebihan. Oleh karena itu sebelum kita menghadapi kematian, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, bukan tobat sambalada, tapi tobat tayayam. Tobat sambalada artinya sudah tahu dosa, lakukan terus, sudah tahu pedis, makan terus. Oleh karena itu janji Rasulullah SAW, man taba ba'da zulmi wa aslah fa inna Allah tubu ilaih. Barang siapa yang bertobat setelah dia menzalimi diri dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah mengampuni dosa. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.